Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 18 Mei 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 18 Mei 2024. Five of Pentacles. Dia merasa bahwa gini, dia itu sebenarnya ingin berakhir perjalanan cintanya itu hanya sama kamu. Ya, aku lihat di sini dia ingin akhir bahagia dengan kamu, perjalanan cintanya bahagia dengan kamu. Pokoknya masa lajang dia atau masa penantian dia dalam percintaan itu berakhirnya sama kamu. Ya, kamulah orang yang dia inginkan. Cuman di sini dia merasa bahwa gak cuma dia yang ternyata suka sama kamu gitu. Ternyata banyak orang-orang di luar sana itu yang mengincar kamu juga gitu ya. Nih kalau aku lihat nih ada Four of Wands di bottom of the decknya ya. Jadi memang sebenarnya dia itu ingin memiliki suatu rumah tangga sama kamu, bahagia dengan kamu ya. Hidup bahagia lah ya dengan kamu di sini. Nah, tapi sayangnya dia merasa kayak banyak ternyata orang-orang yang di sekitarmu ya, lawan jenis itu yang suka sama kamu, sehingga mau nggak mau di sini dia harus bersaing untuk mendapatkan perhatian kamu, untuk mendapatkan kamu. Cuman sayangnya aku lihat di sini kan dia pernah mungkin menyakiti kamu, mengkhianati kamu, atau dia pernah melakukan suatu tindakan yang membuat kamu kecewa, atau mungkin saat ini juga memang kamu dengan dia sudah berpisah atau jeda, atau kamu mendiamkan dia. Intinya situasi hubungan kamu dengan dia itu tidak romance ya, tidak harmonis ya, tidak harmonis saat ini. Bahkan mungkin sudah ada yang silent treatment, atau ya tidak ada yang berkomunikasi, diem-dieman ya, intinya udah dingin-dinginan gitu ya. Cuman si dia ini masih memiliki perasaan dan keinginan hatinya berlabuh berakhir dengan kamu gitu ya. Nah, sehingga dia merasa bahwa dia perlu untuk taktik atau strategi yang lebih ampuh tanpa membuat kamu merasa ilfeel sama dia. Sayangnya kamu udah ilfeel sama dia, dan dia tahu bahwa kamu itu sudah ilfeel sama dia karena kan dia pernah melakukan sesuatu hal yang mengecewakan kamu atau melukai kamu, atau mungkin karena mungkin sering ngediemin kamu, sering tidak memperlakukan kamu dengan baik, seperti itu. Sedangkan peluang bagi orang-orang di sekitarmu itu yang suka sama kamu juga itu, mereka kan orang-orang baru, mereka pasti punya punya kesempatan untuk mendapatkan nilai yang bagus dari kamu, karena kan kamu memang belum kenal mereka banget, jadi mereka bisa memperjuangkan kamu dengan taktik-taktik mereka agar bisa mendapatkan poin plus dari kamu gitu kan. Nah, sedangkan dia untuk mendapatkan perhatianmu kembali, tapi kamu sudah memiliki nilai negatif terhadap dia gitu, sehingga untuk mendapatkan perhatian kamu, untuk mendapatkan poin plus dari kamu kan gak segampang bagi orang-orang yang baru-baru kenal atau baru-baru suka sama kamu ini gitu loh. Jadi aku lihat saat ini memang dia itu lagi cari cara gimana caranya agar keinginan dia itu terrealisasi, tapi tanpa membuat keributan dengan kamu. Karena kan di sini kamu sudah punya penilaian negatif juga kan terhadap dia karena dia pernah nyakitin kamu. Maka dari itu pergerakan dia ini lambat sekali, pergerakan dia ini pelan banget, pergerakan dia ini mungkin sampai-sampai kamu kayak nggak menyadari bahwa dia ini sebenarnya menuju ke arah kamu
gitu ya. Jadi kayak nggak kelihatan dia itu melakukan pergerakan, padahal sebenarnya dia melakukan pergerakan. Cuman ya karena itu ya, dia nggak mau gerasa gerusuk ya, nggak mau terlalu terlihat banget dia itu menarik perhatian kamu, karena dia tahu kalau misalkan dia terlalu menunjukkan ambisi dia, sedangkan kamu juga mungkin memang masih terluka oleh dia, atau kamu punya penilaian buruk lah gitu ya, udah punya perspektif jelek lah gitu terhadap dia, takutnya nanti kamu akan ilfeel sama dia, takutnya kamu langsung akan menolak dia, takutnya kamu langsung akan benci lebih parah dari ini, kayak gitu. Sehingga saat ini pergerakan dia itu memang sangat lambat. Pergerakan dia itu pelan banget, aku lihat di sini ya, pelan banget. Dan apa ya, kalau aku bisa bilang tuh kayak hati-hati banget dalam bertindak ya, hati-hati banget dalam bertindak ya. Kalau aku lihat memang si dia ini nih ya, Four of Wands ini memang menandakan bahwa si dia itu pengen banget punya keluarga bahagia, berumah tangga di tanah yang stabil. Maksudnya di tanah stabil itu keluarga yang kuat, harmonis ya, setia, apa ya, bahagia, tentram, aman, damai, nyaman ya bersama kamu. Ya aku lihat di sini bahagia pokoknya lah ya. Memiliki rumah bersama, menjalani bahtera rumah tangga bersama, pokoknya bahagia lah, bahagia ya. Bahkan ingin melakukan suatu pesta pora ya, dengan keluarga, dengan teman-teman gitu aku lihat. Pokoknya dia pengen banget. Intinya ya, dia tuh ingin berlabuhnya sama kamu gitu. Cuman ya itu, dia lihat kan saat ini tuh apa ya, kamu dengan dia tuh gimana gitu, sudah memiliki penilaian yang bisa dibilang nggak baik gitu ya. Ada penilaian yang nggak baik juga kan. Kemudian ada Devil, di mana tingkat kodependensi ini ternyata kuat sekali. Ya, mungkin selama ini kamu itu sangat-sangat men-treat dia dengan jor-joran ya. Sedangkan dia selama ini mungkin nggak terlalu pedulikan kamu, atau kayak cuekin kamu, atau justru malah kayak tidak memandang, tidak melihat effortnya kamu selama ini terhadap dia gitu ya. Dalam take and give juga ya, jomplang kamu yang lebih banyak memberi, dia mungkin nggak pernah sama sekali memberi gitu. Intinya di sini tingkat kodependensinya terlalu tinggi ya, terlalu tinggi dari kamu gitu. Nah, terus itu juga aku lihat tuh di sini selama ini ketika kamu kenal dengan dia atau dekat dengan dia, menjalani hubungan dengan dia, memang orangnya agak sombong dan egois ya, sehingga kamu mungkin sulit untuk bisa mengimbangi gayanya ya, gaya hidup dia. Terus dia juga punya gaya hidup yang hedon gitu ya. Jadi kamu mungkin ya, kamu sebenarnya mampu aja untuk mengimbangi, cuman itu it's not your style gitu loh, bukan style kamu gaya hidup yang seperti itu, yang bermewah-mewah ria, sombong, angku, yang semacam itu ya. Jadi aku lihat di sini inilah yang mungkin membuat kamu merasa nggak kuat. Salah satu alasan kamu pergi meninggalkan dia atau tidak mau bersama dia itu ya ini gitu. Dan juga nih aku lihat karena tingkat kodependensi di antara kalian itu kan sangat tinggi ya, sehingga mungkin salah satu pihak, entah ini kamu atau dia, atau mungkin bisa jadi kalian berdua lebih memilih untuk menarik mundur ya. Jadi hubungan kalian itu sering sekali on off, sering sekali tiba-tiba menghilang energinya, sering sekali tiba-tiba pergi gitu ya, karena memang ya nggak kuat dengan tingkat kodependensi yang terlalu jomplang seperti ini, terlalu besar ya. Jadi lebih memilih untuk menarik diri dan mengerjakan hal-hal yang
di luar percintaan kalian berdua gitu. Mungkin lebih sibuk ke pekerjaan, lebih sibuk ke hobi, pertemanan atau prioritas lain atau apa gitu. Intinya tidak di hubungan. Makanya hubungan kamu dengan dia ini on off terus kayak gitu. Ya, karena ya merasa tidak seimbang, merasa tidak setara gitu loh. Terus juga kalau aku lihat di sini, bisa jadi dia, bisa jadi kamu ternyata memang masih mengalami suatu masalah tentang kesehatan mental. Ya, bisa jadi trauma, bisa jadi inner child, bisa jadi anxiety, bisa jadi apapun yang menyebabkan apa ya? Tidak bisa fokus pada hubungan yang langgeng atau nggak bisa fokus untuk membuat hubungan jadi intim, seperti itu aku lihat di sini ya. Terus itu juga ada sifat dari seseorang di sini yang mungkin terlalu emosian ya, entah ini kamu atau dia. Terus juga mungkin punya perilaku yang suka melecehkan, entah ini kamu atau dia ya. Ya, bisa jadi dia ya yang emosian, selalu melecehkan, mendominasi, suka berbohong, suka menipu kamu, terus juga cemburuan parah ya, itu. Jadi tingkat apa ya? Ya, devil tingkat apa disebutannya? Ya, ketidaksetaraannya terlalu kelihatan banget gitu ya. Nih kan Ten of Swords ya. Kalau Ten of Swords itu memang menandakan hubungan ini tuh sudah menyakitkan banget. Aku lihat ya, selama kamu menjalani hubungan dengan dia, ini benar-benar menyakitkan banget, memberikan rasa sakit yang sangat mendalam, memberikan rasa lelah yang selelah-lelahnya secara mental, secara emosional ya. Kamu selalu di PHP-in, kamu selalu dibuat dia untuk menunggu dan menunggu dia terus kayak gitu. Terus itu juga nggak ada kejelasan mungkin. Terus itu ya banyak hal lah, intinya kamu merasa sakit, merasa capek dengan hubungan ini. Maka dari itu kamu memilih untuk udah deh, kayaknya hubungan ini memang tidak bisa diharapkan lagi atau tidak bisa diperjuangkan lagi ya, tidak bisa diperbaiki lagi. Kayaknya memang hubungan ini sudah gagal. Makanya di sini kamu memilih untuk pergi meninggalkan hubungan ini. Atau udah deh capek gitu ya, udah lepasin aja kayak gitu aku lihat di sini. Tuh, apalagi juga di sini selalu ada konflik ya, aku lihat banyak hal yang selalu kalian pertengkarkan, bahkan cuman gara-gara masalah-masalah kecil pun itu jadi krusial, itu bahkan jadi masalah yang jadinya besar, masalah yang jadinya matang gitu. Jadi bisa jadi ada suatu masalah yang mungkin bisa jadi sampai mendarah daging. Masalahnya itu aja dan awalnya tuh sebenarnya masalahnya sepele. Tapi karena terus-terusan diungkit, terus-terusan ada perspektif yang terlalu cemburuan, terus itu mendominasi, ya itulah ya dari sifat-sifat devil itu, akhirnya ya udah ada pertengkaran. Akhirnya kalau udah ada pertengkaran tuh kalian akhirnya diem-dieman, nah atau berpisah atau ya jeda. Nah mungkin kalian berpikir bahwa jeda atau diem-dieman itu akan memakan waktu sebentar aja, paling mungkin sehari, 2 hari, atau 3 hari, atau mungkin seminggu. Tapi ternyata butuh waktu lama bagi kalian untuk bersatu kembali, bisa bersama kembali. Aku lihat di sini ya. Jadi bisa sampai berbulan-bulan, ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan sampai ada yang setahun, bertahun-tahun bahkan ada gitu ya. Jadi karena setiap kalian ini bersatu, bersama, ngobrol, ada aja itu yang dipermasalahin. Entah apa masalahnya, bahkan masalah-masalah sepele doang gitu. Jadi krusial, jadi matang, jadi besar, akhirnya jadi masalah yang mendarah daging. Dan herannya, setiap kali ada masalah tuh nggak pernah diselesaikan, selalu kabur, ya, selalu dibiarkan, selalu ditutup-tutupi aja. Ya, sehingga itulah yang membuat masalah kalian semakin amburadul.
ya. Terus itu juga aku lihat di sini, tapi ini ya, ketika sudah lama kalian bertengkar ya, berkonflik, terus diem-dieman, nggak ada kabar, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan ya, entah sekian berapa lama kalian sudah lama nggak ada keintiman, nih orang datang lagi, Seven of Cup ya, dia datang lagi dengan niatan memperbaiki hubungan di antara kalian, mencoba untuk membuka lagi komunikasi, ingin menyelesaikan masalah yang ada di antara kalian, entah itu memang ya bener dia selesaikan atau enggak, intinya ada niatan baik lah untuk bersatu kembali dengan kamu, untuk intinya menghilangkan kesalahpahaman, konflik, masalah dari masa lalu gitu ya. Dia nggak mau menyimpan lagi masalah-masalah yang sempat terjadi di antara kalian, entah itu memang beneran dia selesaikan atau enggak, intinya dia tutup gitu loh ya. Dia anggap itu selesai ketika dia sudah datang gitu loh ya. Mungkin hanya sekedar kata maaf, atau ya pura-pura dia nggak ngebahas, pura-pura itu sudah lama nggak usah dibahas lah gitu ya. Intinya dia merasa itu udah selesai ketika dia datang gitu ya. Tapi memang niat dia adalah ya mau memperbaiki hubungan lagi dengan kamu, seperti itu ya. Jadi memang hubungannya itu aku lihat memang cukup lama ya, hubungan kalian ini sudah terjalin, dan nuansanya tuh ya gitu, on off, datang dan pergi, nggak ada kejelasan, ada masalah lari, nggak pernah diselesaikan, nanti datang lagi, gitu-gitu aja terus. Bahkan mungkin sampai sekarang gitu ya, kalau ada masalah tuh udah kabur, udah hilang, lari gitu ya, nggak terselesaikan. Oke, kita lihat kira-kira gimana sih ya perasaan dia sekarang ketika sekarang kan situasinya kalau aku lihat lagi diem-dieman ya, nih. Apa sih yang dia rasakan? Apa nih? Seven of Wands. Aku melihat bahwa si dia ini itu gini ya, sebenarnya dia ini ingin tetap berusaha keras memperjuangkan hubungan ini ya, dan walaupun nggak kelihatan tuh apa yang dia perjuangkan, kayak maksudnya tuh rencana atau taktik cara dia memperjuangkan hubungan itu kayak mana, tapi aku lihat memang di sini dia masih ingin tetap memperjuangkan hubungan ini. Makanya energinya itu kayak kamu kayak nggak dilepaskan, walaupun situasinya sekarang kamu dengan dia udah diem-dieman atau dingin-dinginan kayak gini ya. Tapi memang energi Seven of Wands reverse itu menandakan memang dia tidak melepas hubungan ini, tidak melepas koneksi ini ya. Bahkan aku lihat di sini dia akan perjuangkan sekeras apapun, jangan lepas, kamu jangan lepas gitu ya. Dia tahu hubungan ini tuh sudah goyah, hubungan ini tuh sudah retak, bahkan orang-orang sekeliling dia tuh ya, teman-teman dia atau keluarga dia yang tahu lah hubungan kalian ini, itu tuh juga udah ngerasa gitu loh, hubungan ini tuh sudah rusak gitu loh, hubungan ini tuh udah diambang kehancuran gitu, lebih baik udah deh dilepasin aja gitu. Tapi dia nggak mau gitu ya, dia masih tetap kekeh untuk tetap akan menggenggam hubungan ini ya. Padahal keluarganya atau teman-temannya yang tahu itu udah gelisah gitu loh, ngelihat nih orang kekeh banget masih mau megang hubungan ini gitu loh, masih berharap hubungan ini bisa berhasil kayak gitu ya. Dan masih ada keyakinan bahwa dia itu bisa gitu ya, bisa membuat hubungan ini real, bisa bisa membuat hubungan ini terjadi gitu ya, langgeng nih sampai ke pelaminan, sampai ke ya kalau misalkan kalian sudah menikah ya berarti ya nggak ada perceraian gitulah ya, sampai nggak ada perceraian pokoknya intinya apapun kalian sudah menikah ataupun belum intinya dia tetap akhir hayat dia itu maunya sama kamu gitulah ya.
Jadi aku lihat di sini, walaupun dia tahu masalah di hubungan kalian ini juga karena ada masalah dari faktor luar yang menyulitkan kalian, gitu ya. Mungkin entah keluarga yang mungkin gak setuju, mungkin apalagi perselingkuhan kayak, atau ekonomi kayak apalah, pokoknya ada. Intinya di sini hubungan kalian itu memang dipengaruhi oleh eksternal ya, pihak luar. Ada pihak luar yang memang ingin mencoba memisahkan kalian berdua gitu, entah apa gitu ya. Nanti kita lihat apa yang ada. Oke, kemudian ini apa nih? Page of coin. Oke, jadi kalau page of coin tuh dia ini kalau aku rasa memang lagi fokusnya juga lagi di materi ya. Fokus dia ini juga lagi dia coba untuk memulai hal-hal baru, bisnis-bisnis baru, pekerjaan baru. Ya, pokoknya lagi mencoba untuk mewujudkan ambisi-ambisi dia tentang karir dan keuangan. Ya, dia ingin mengembangkan, terus mencapai kestabilan secara karir dan keuangan dulu. Kalau aku lihat di sini ya, banyak hal-hal yang saat ini sedang dia coba, ya, sedang dia mulai, ya. Ya, jadi karir baru, bisnis baru gitu, untuk mendapatkan ya rezeki, uang, semacam itu ya. Dan aku lihat di sini ya lagi banyak usaha atau kreativitas yang sedang dia coba untuk realisasikan gitu. Terus itu juga kalau aku lihat memang nuansa hubungan kamu dengan dia kayak sudah mulai padam ya. Gelora-gelora asmara kalian itu ya kayaknya lagi padam. Ya lagi nggak bucin-bucinan, ya lagi nggak mendebar-debarkan seperti itu. Jadi kayak ya udah dingin-dinginan gitulah ya, diam-diaman, dingin-dinginan kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini tuh memang masih ada keraguan ya, masih ada keraguan, entah ini dari dia, entah ini dari kamu, masih ragu untuk melanjutkan hubungan kalian gitu ya. Atau mungkin memang dari kalian berduanya memang masih ragu gitu ya. Tapi intinya di sini masih ada keraguan, entah ini dari kamu, entah ini dari dia, atau mungkin dari kalian berdua kayak masih ragu gitu untuk apa iya hubungan ini masih bisa dipertahankan, apa iya hubungan ini masih bisa berlanjut kayak gitu ya. Kalau aku lihat di sini kemudian ada Knight of Wands. Oh ya, kalau aku lihat sih kamu yang ragu ya, kamu yang ragu. Kenapa? Karena kamu tahu kan sifat orang ini tuh impulsif ya. Orangnya memang kuat, orangnya mandiri, pekerja keras, dia percaya diri, like a knight, seperti pejuang ya, knight, pejuang. Cuman karena ini knightnya once ya, sifatnya impulsif. Jadi kalau dia mau A ya dia akan lakukan A, tapi kalau udah bosen dengan A ya dia akan lakukan yang lain. Misalkan dia suka yang B ya maka lakukan B gitu. Jadi sesuai mood dia akan melakukannya. Jadi kamu udah hafal banget ya. Mungkin sekarang dia ingin memperjuangkan, tapi kan kita nggak tahu nanti seminggu kemudian, sebulan kemudian, sehingga ini yang membuat kamu juga ragu gitu ya. Apakah iya dia mau bertahan sama gua, mau komitmen sama gua, mau konsisten sama gua gitu ya. Karena kamu tahu banget, hafal banget dengan orang ini. Iya, mandiri, kuat, berani, percaya diri, tapi orangnya nggak bisa konsisten gitu dengan satu aja gitu. Kayak sulit untuk diam dengan satu yang ingin dia konsistenkan gitu. Nah itu aku lihat di sini. Oke. Kemudian apa nih? Seven of Swords. Oke. Ya, jadi ternyata yang pihak eksternal yang menghalangi kalian itu ya memang perselingkuhan. Ya, dulu ternyata dia ini pernah selingkuhin kamu.
Ini juga yang membuat kalian itu kayak masih ragu ya. Dia pernah bohongin kamu, pernah nggak jujur juga, pernah berkhianat, ya, pernah selingkuhin kamu, bahkan dia selalu kayak bersikap seolah-olah dia jujur, padahal kejujurannya itu untuk menutupi kebohongan dia yang lain, kayak gitu. Aku lihat di sini sebenarnya kamu paham banget tentang karakter dia, pola dia, gerak-gerik dia, tindakan dia. Nah, ini juga yang membuat kamu tuh kayak masih ragu deh, iyakah bener dia bakalan mau konsisten sama aku gitu. Mana kamu tahu kan dia ini tuh punya temen. Nah, kamu tuh ngerasa bahwa temennya itulah yang juga menjadi salah satu penyabotase atau yang mempengaruhi dia agar hubungan kalian itu berakhir. Ya, aku lihat di sini kamu tuh kayak pasti nih pengaruh temennya lagi nih, ngomongin gua apa nih gitu ya. Sering banget kalian tuh berakhir gara-gara dia gampang terhasut atau gampang disabotase sama temen-temennya. Nah, karena sebenarnya di sekeliling dia itu ada temen yang suka sama dia dan selalu bersikap ramah, selalu bersikap baik, karena ya niatnya tuh mau menyabotase hubungan, mau ngebuat kalian itu berakhir hubungannya kayak gitu. Jadi aku lihat di sini karena ya kamu paham banget, tahu banget nih masih ada. Kalau dia masih sama temennya itu udahlah aku nggak yakin gitu ya. Kamu ngerasa seperti itu. Oke, di Emperor ya. Apalagi kalau di sini di Emperor ya, orang itu gila kerja. Aku lihat di sini, wah, gak usah ditanya deh kalau tentang gila kerjanya. Ya, dia akan lebih fokus pada pekerjaan dibanding percintaan gitu ya. Kamu mungkin selama ini juga sering diabaikan dia ya karena alasannya sibuk kerja gitu ya. Jadi gini, orangnya aku lihat memang dewasa ya. Orang dewasa dia ini ya iyalah pasti dewasa ya. Cuman memang butuh kewibawaan untuk bisa membuat hubungan kalian stabil. Nah, itulah yang masih membuat kamu ragu. Dia memang dewasa, tapi dia ini orangnya tuh kayak kurang berwibawa. Lebih tepatnya itu gimana ya nyebutnya? Kayak itu dia lebih percaya dengan teman-temannya dibanding kamu kayak gitu, sehingga dia tuh kayak nggak melihat dari banyak sisi gitu loh. Dia hanya melihat dari sisi pihak dia aja gitu. Jadi kamu merasa bahwa dia ini tidak berwibawa. Dewasa ya dewasa, sehingga memang kamu melihat dari itu ya. Terus itu juga dia ini orang yang memang sangat menggunakan akal sehat banget ya, atau logika banget, orangnya rasional banget, dan memang juga sangat terstruktur. Bahkan dalam menjalin hubungan pun dia memang menginginkan hubungan itu yang terstruktur. Jadi hubungan itu akan lancar, hubungan itu akan seimbang kalau misalkan kamu dengan dia tuh sama-sama satu pemikiran ya. Terus itu kalau memutuskan segala sesuatu itu nggak pakai emosi, karena di sini kan masih emosian ya, entah kamu entah dia itu orangnya masih emosian kayak gitu. Sehingga memang kalau misalkan mau memutuskan segala sesuatu atau apa itu harus pakai kepala dingin, sedangkan kalian ini masih orangnya emosian, entah ini kamu entah dia atau mungkin kalian berdua. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin karena kamu juga mungkin masih emosional sama dia, masih emosi sama dia, jadi dia pun belum ada pergerakan gitu ya. Tapi sebenarnya nih dia memang maunya sama kamu. Terus itu juga sebenarnya dia ini menginginkan kehidupan yang nyaman sama kamu ya. Di masa depan itu dia pengen nyaman, pengen pengen bahagia gitu ya. Walaupun itu mungkin tidak akan mudah gitu ya, itu karena mungkin secara emosional kan kalian belum seimbang, belum stabil gitu. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu orang yang sangat saklek banget pada hubungan yang terlalu tradisional gitu loh. Pemikiran dia itu terlalu tradisional gitu loh ya. Jadi mengikuti adat istiadat atau yang semacam itulah gitu ya. Nggak pemikirannya tuh nggak ngikutin zaman gitu loh ya.
Terus itu sehingga kamu merasa kayak semakin menjalani hubungan dengan gaya tradisionalnya ini, pemikiran tradisionalnya ini semakin menyesakkan gitu loh. Ya, semakin menyesakkan gitu. Jadi kalau aku lihat memang menurut dia saat ini memang butuh untuk melepaskan diri dulu atau melonggarkan dulu hubungan kalian agar kalian itu bisa bernafas dulu, bisa rileks ya, bisa berpikir secara jernih gitu ya. Tentang apa sih arti sebuah relationship bagi kalian, apa sih arti dia bagi kamu, arti kamu bagi dia gitu. Dan kalau aku lihat di sini juga bisa jadi di sini tuh kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua dari kamu, mungkin hidupnya ya bisa dibilang udah mapan, terus juga orangnya suka konservatif ya dengan perasaan dan emosionalnya ya. Juga orangnya memang kalau aku lihat orang yang sulit mengungkapkan perasaan dia sebenarnya secara terbuka gitu ya, sehingga ini yang mungkin sering membuat kesalahpahaman juga di antara kamu dengan dia ya. Dia kadang nggak bisa mengutarakan isi hati ya, sulit lah gitu ya untuk bisa berbaur ya tentang apa yang dia mau dengan apa yang tidak dia mau sama kamu gitu. Jadi mungkin kamu tahu dia suka sama kamu aja mungkin butuh bertahun-tahun butuh waktu yang lama lah bisa dibilang gitu. Kemudian nih kartu terakhir ada The Star tapi reverse, berarti memang menandakan aku lihat di sini dia ngerasain kok bahwa kamu itu sekarang kayak udah nggak percaya lagi sama dia, atau tingkat kepercayaan kamu untuk dia itu kayak sudah bisa dibilang kayak sudah berkurang, semakin berkurang atau mungkin sudah hilang gitu ya terhadap dia, karena yaitu dia kan pernah selingkuhin kamu, pernah bohongin kamu, sebenarnya dia sadar itu, dia tahu. Terus juga dia ini kan kamu itu cemburu banget dengan temennya yang bisa mengontrol dia atau yang selalu ada untuk dia di sisi dia gitu ya, dia selalu percaya dengan teman-temannya itu ya aku lihat di sini. Jadi dia merasa bahwa dia kayak sudah kehilangan kepercayaan dari kamu. Terus itu juga perasaan dia itu kayak benar-benar sudah kehilangan sosok orang yang memang dia cintai ya. Terus juga hubungan ini kayak sudah monoton banget, sudah membosankan ya. Perasaan cinta kami itu sudah mulai memudar gitu. Dan dia tahu bahwa gini, kalau misalkan dia ingin kembali lagi sama kamu, maka dia harus bisa memperbaiki masalah yang sudah dia buat di hubungan ini. Dia harus bisa memperbaiki atau menyembuhkan luka yang pernah dia berikan ke kamu. Itu ya, itu syarat yang harus dia bisa penuhi untuk bisa kembali lagi sama kamu. Gitu. Ya. Dan aku lihat saat ini tuh dia kayak apa ya, nggak yakin gitu loh, nggak yakin apa ya, kayak apa iya ya kamu bisa benar-benar memaafkan aku kayak gitu lah ya. Tapi dia masih ada keyakinan bahwa kita bisa bersama lagi ya. Tapi kalau untuk memaafkan sampai melupakan akibat tindakan-tindakan yang dia dulu gampang dimanipulasi sama orang, terus itu sama teman-temannya gitu ya, terus dia selingkuh, bohong gitu, apakah itu bahkan benar-benar hilang dari pikiranmu? Kayaknya sulit gitulah. Karena itu yang menjadi momok di hubungan ini, yang menjadi masalah yang mendarah daging di hubungan ini adalah perspektif kamu yang sekarang sampai sekarang tentang dia itu nggak bisa hilang gitu ya. Jadi kalau aku lihat ya, kalau dia mau memperbaiki maka dia harus bisa melepaskan kecemasan, ketegangan di hubungan kalian yang ini ya, yang telah dia buat, luka yang telah ditorehkan dia ke kamu gitu. Oke, jadi inilah perasaan dia terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Aquarius, ada Emperor tuh Aries, ada Capricorn. Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan ke-12 zodiak ada semua ya, ada semua dari pembacaan ini ya. Yang terpenting adalah pembacaannya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu.
inisial nama dia atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.